kelompok 1 yang beranggotakan saya M. Teguh Hidayat, Saya Anissa Harbianti. saya Zakia Farizi, Saya Adi Baba Fadal. Saya Rauda Gadiranti. saya Muhammad Fadli, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Masuknya Islam melalui pendidikan. Proses pendidikan Islam pada awalnya tidak hanya pada suatu tempat dan waktu tertentu, dimanapun dan kapanpun ketika terjadi pertemuan antara mubaligh, pedagang, dan penduduk pribumi. Maka pada saat itu pula pendidikan Islam berlangsung. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Menurut catatan Ibnu Battuta, pendidikan Islam di Nusantara telah dilakukan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak 840 sampai dengan 1292 Masehi dan kerajaan Samudra Pasai 1267 sampai dengan 1521 Masehi. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Saat itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Oleh Wali Songo, padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Materi yang diajarkan pun diganti menjadi ilmu-ilmu Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, padepokan berganti nama menjadi pesantren. Di pesantren, para ulama mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah diselesaikan menuntut ilmu, mereka dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua, masuknya Islam melalui kesenian. Selain pendidikan, kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Hal tersebut diiringi dengan pemahaman terhadap kebudayaan masyarakat lokal. Sebab, ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat, khususnya di Pulau Jawa. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan tersebut, namun menggunakan kebudayaan yang telah ada sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam melalui seni ini juga tidak lepas dari Wali Songo, Sunan Giri misalnya. Berdakwah dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cublak suweng, serta beberapa gending asmaradana dan pucung. Proses penyebaran Islam melalui proses politik. Ada banyak cara atau proses penyebaran Islam ke Indonesia sehingga membuat Islam menjadi agama terbesar saat ini di Indonesia. Ada proses penyebaran Islam melalui perdagangan, ada proses penyebaran Islam melalui perkawinan, ada juga proses penyebaran Islam melalui politik. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa politik selalu memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu negara. Demikian halnya dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Ternyata politik juga memiliki peran yang sangat signifikan. Kekuasaan politik memiliki arti penting bagi proses penyebaran Islam di Indonesia. Bahkan, melalui politik ini proses penyebaran Islam di Indonesia bisa berjalan sangat cepat. Pengaruh dari para tokoh panutan dan pembesar kerajaan dalam penyebarkan agama Islam menjadi percepatan yang sangat konstan terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia yang menurut beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia, maka jalur perdagangan memang memiliki peran besar. Namun ketika Islam sudah masuk ke Indonesia, proses persebaran Islam ini semakin memiliki banyak cara dan lebih masif. Dan proses politik menjadi salah satu cara yang sangat efisien untuk mendapatkan banyak penganut agama Islam. Cara politik ini juga sangat berhasil dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di berbagai penjuru tanah air pada masa dahulu. Peran para penguasa dan raja dalam menyebarkan Islam ini memiliki andil besar kepada proses penyebaran Islam melalui proses politik. Sepeninggal kerajaan-kerajaan besar di Jawa yang berkeyakinan Hindu-Buddha, maka bermunculan kerajaan yang memeluk agama Islam. Bahkan di Sumatera sudah ada kerajaan Islam pertama di Perlak dengan rajanya yang Muslim. Kerajaan Islam Perlak di Sumatera berdiri pada hari Selasa 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan raja pertamanya Syed Maulana Abdul Aziz Shah atau yang terkenal dengan gelar Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Baik, di sini saya akan menjelaskan masuknya Islam melalui kelembagaan. Kelembagaan pendidikan Islam salah satu masalah sosial yang tidak terlepas dari yayasan lembaga sosial yang ada. Lembaga istilah lainnya dapat disebut institusi atau perantara.
Pranata yang mana memiliki bentuk organisasi tersusun secara struktur dan mempunyai peran serta mengikat. Bentuk-bentuk kelembagaan pendidikan Islam terdiri formal dan non-formal. Di antaranya pendidikan pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan taman pendidikan Al-Quran di setiap lembaga pendidikan tersebut memiliki pijakan prinsip-prinsip yang sesuai dan telah disepakati oleh kelembagaan tersebut. Penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam memiliki elemen-elemen yang bertanggung jawab dan memiliki ranah masing-masing sesuai lingkungan. Lembaga pendidikan Islam merupakan tanggung jawab bersama mulai dari keluarga, lembaga pendidikan sekolah, dan masyarakat dengan adanya fasilitas seperti bangunan sekolah, pesantren, dan masjid untuk dijadikan sumber pembelajaran pendidikan Islam. Hal ini menarik dibahas agar lebih memahami secara menyeluruh terkait dengan lembaga pendidikan Islam. Harapannya dengan menggali kelembagaan pendidikan Islam dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung agar terwujud lembaga pendidikan Islam yang unggul berlandasan syariat namun mengikuti zaman. Kesimpulan, proses masuknya Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh pendidikan, budaya, dan juga kelembagaan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui pendidikan dipengaruhi oleh pertemuan antar mubalik, pedagang dan penduduk pribumi lalu sampai ke bangsawan. Secara kesenian, Islam masuk dengan menjadi media dakwah. Penyebaran melalui seni ini tidak lepas dari para wali songo yang menciptakan permainan seperti jelungan dan cublak seweng. Islam juga masuk melalui politik, yaitu dari kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri pertama kali yaitu Samudra Pasai, pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan taman pendidikan Al-Quran adalah salah satu penyebaran Islam di Indonesia. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.